tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Saiful maupun Pak Samsul, jelas bahwa ketika terintegrasi maka data yang ada di sistem PMM ini tentunya akan mengalir ke EKIN-nya BKN. Nah, dengan adanya pengaliran data ini tentunya akan membantu juga dalam rangka pengelolaan ASN secara nasional. Karena bagaimanapun selamat datang di channel ASN Amawak. Kebijakan e-kinerja SI ASN BKN alih-alih meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru dan kepala sekolah justru semakin membebani kinerja mereka. Guru dan kepala sekolah akan sering meninggalkan kelas dan tidak berfokus lagi kepada kegiatan belajar mengajar, namun mereka malah akan fokus dalam peningkatan pengelolaan kinerja mereka. Apakah benar seperti itu? Apakah benar semakin membebani atau semakin mempermudah kinerja guru dan kepala sekolah? Baik, selengkapnya kita akan bahas di BKN Talks edisi perdana di tahun 2024 ini. Mengapa spesial? Karena ya kita akan berbincang dengan 3 narasumber yang telah hadir di studio. Telah hadir di sini ada Ibu Direktur PPSI ASN, Ibu Jumiati. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, selanjutnya ada Bapak Samsul Hidayat selaku PLT Direktur Kinerja ASN. Selamat datang, Pak. Baik, di sini juga hadir Ketua Tim Kerja Regulasi dan Tata Kelola Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek, Bapak Saiful Bari. Selamat datang di BKN, Pak. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada beredar kabar nih terkait pengisian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM yang katanya semakin membebani kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi mereka merasa setelah mengisi di PMM dan harus mengisi kembali di e-kinerja SIASN BKN. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti kita akan jawab, tapi sebelumnya kita akan minta penjelasan dulu. Apa sih PMM dan e-kinerja SIASN BKN itu? Monggo dari Pak Saiful dulu. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Ekosistem digital guru kita kembangkan, di mana pengembangan platform ini sudah sejak 2021. Saya yakin guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia sudah sangat mengenal platform ini. Dan di dalam platform ini sudah sebanyak 1.800.000 guru itu sudah aktif mengakses platform ini. Karena di platform ini banyak fitur yang sudah kami kembangkan sejak dirilis 2022. Jadi pengembangan sistem sejak 2021 kita rilis bulan Februari 2022. Jadi di sana ada fitur belajar mandiri, ada fitur berbagi praktek baik, dan yang terakhir adalah fitur yang kita kembangkan dan kita rilis pada akhir Desember 2023 kemarin. Gitu. Jadi secara sistem dan penggunaan kami memastikan bahwa sistem ini sudah sangat familiar di guru dan kepala sekolah, gitu Mbak. Baik, jadi memang sudah ada dari tahun 2021 ya Pak, iya, dan dikembangkan terus ya. Baik. Iya. Kalau tentang fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sendiri, boleh dijelaskan Pak terkait dengan integrasinya dengan e-kinerja? Oke. Baik, terima kasih. Sebelum kita menjelaskan terkait fitur pengelolaan kinerja guru, saya ingin sampaikan dulu tentang aplikasi e-kinerja. Iya, boleh Pak. Jadi sebelum kita sambung, kita ceritakan dulu. Jadi pertama, aplikasi e-kinerja BKN ini sudah kita mulai sejak tahun 2022, di mana saat itu
keluar Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Nah, dari aturan tersebut kita kembangkan ke dalam sebuah aplikasi yang kita kenal dengan aplikasi kinerja BKN. Jadi dasar yang ada di dalam aplikasi itu adalah aturan pengelolaan kinerja ASN. Nah, sekarang kita ngomong guru. Guru adalah bagian dari ASN, kan seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan dari Kemendikbud bahwa guru memiliki ekosistem, memiliki keunikan-keunikan, memiliki karakter bagaimana dia melaksanakan kinerjanya. Nah, tentunya kami dari BKN tidak mungkin mengabaikan hal tersebut, sehingga kita mencoba untuk berkolaborasi. Jadi supaya keunikan karakter dari kinerja guru tersebut bisa diakomodasi di kinerja BKN bagian dari si ASN. Nah, ini kolaborasi ini diharapkan konsep atau proses dari pengelolaan kinerja ASN yang diamanahkan Permenpan 6 berjalan sesuai dengan amanah tersebut, sekaligus profesionalitas guru itu tetap terjaga. Nah, ini tentunya karena dua platform ini dua hal yang memiliki tujuan, memiliki kelebihan masing-masing, maka kita mencoba untuk mengkolaborasikan jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sebagai info, saat ini aplikasi kita kinerja BKN sudah dipakai di 593 instansi se-Indonesia, dan tentunya ini harus dikolaborasikan dengan PMM. Kenapa? Karena kami tidak ingin membebani ASN dengan 2 kali bekerja hanya untuk melaporkan kinerja, melaporkan di EKIN-nya BKN dan melaporkan di PMM. Jadi niat baik kami itu seperti itu. Jadi nanti cukup di PMM, maka hal tersebut akan masuk ke aplikasi kita. Kira-kira seperti itu. Baik, itu sudut pandang dari EKIN aja. Kemudian kami juga ini menanyakan dari sudut pandang Ibu Direktur PPSI ASN. Baik, terima kasih. Memang apa yang sebagaimana filosofi teknologi adalah kan memudahkan, kemudian mempercepat proses, sehingga ketika implementasi kaitan dengan teknologi dalam rangka pengelolaan kinerja melalui PMM maupun EKIN, ini konsepnya adalah bagaimana memudahkan. Kemudian dari aspek memudahkan tersebut adanya percepatan. Nah, ini yang akhirnya kami harus berkolaborasi karena mengingat jumlah guru yang memang besar, khususnya ini yang menjadi perhatian kami yang memang harus difasilitasi. Namun demikian, kebutuhan spesifik dari teman-teman guru dalam pengelolaan kinerja di bawah Kemdikbud ini tentunya harus juga bisa diakomodasi. Nah, mekanisme yang berjalan adalah melakukan kolaborasi tersebut ke dalam kinerjanya SIASN. Berbicara tentang kolaborasinya sendiri antara BKN dan Kemendikbudristek dalam pengembangan fitur pengelolaan kinerja melalui PMM ini sebenarnya sudah dilakukan sejak kapan ya? Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Samsul. Oke, baik. EKIN dibangun 2022 ya, dan sudah mulai dipakai sempurna itu ya awal-awal 2023 atau akhir 2022 itu semua fitur yang ada di pengelolaan kinerja ASN sudah kita updating di dalam aplikasi. Nah, di situ kita mulai berkomunikasi ya di awal-awal tahun 2023 yang mungkin sekitar 1 tahun yang lalu atau 8 atau 9 bulan yang lalu seperti itu, kita mulai penjajakan ya, kira-kira kita mencari kesamaan di mana nih, yang proses bisnis yang bisa kita alirkan dari PMM ke e-kinerja dan sebaliknya dari e-kinerja ke PMM. Jadi semua hal itu akan kita coba. Jadi hal yang terlihat itu adalah di PMM itu dia melakukan dialog kinerja itu ada structure dialog dengan adanya menu-menu yang muncul di situ. Sedangkan di EKIN karena sifatnya nasional dan mengampu seluruh jabatan baik fungsional maupun umum, maka sifatnya generik, artinya dialog itu dilakukan secara langsung kemudian dituangkan ke dalam aplikasi. Sedangkan di EKIN, di PMM itu sudah terdapat menu-menu, sudah terdapat structure dialog yang memang
khas karakteristik dari guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, disitulah awal pembicaraan kita seperti itu. Ada tambahan dari Pak Saiful? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kolaborasi ini itu dimulai dari sejak arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan semangat transformasi ASN, di mana kemudian semangat ini atau arahan ini ditindaklanjuti oleh Kemenpan yang sudah mengeluarkan regulasi Permenpan nomor 6 tahun 2022 dan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Menindaklanjuti reformasi birokrasi tersebut, Kemendikbud ingin menyelaraskan upaya-upaya perbaikan yang dari BKN agar berjalan seiring dengan inisiatif yang selama ini dilakukan oleh Kemdikbud. Kemdikbud selama pemerintahan Mas Nadiem itu mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar, di mana sampai sekarang sudah ada 26 episode mengajar. Di dalam salah satu episode Merdeka Belajar di situ ada episode 15 tentang platform Merdeka Mengajar dan kurikulum Merdeka. Jadi sejak saat itu kita selalu mengupdate fitur-fitur dari platform Merdeka Mengajar, dari mulai belajar mandiri, kemudian rapor pendidikan, sampai yang terakhir ada platform yang kita keluarkan bersama dengan kerjasama dengan teman-teman dari BKN untuk saling kolaborasi di pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Baik, kalau tentang pembagian kewenangan masing-masing pihak dalam kolaborasi ini seperti apa? Boleh Pak Saiful? Pembagian kewenangan terkait dengan rancangan pengelolaan sistem sebenarnya Kemdikbud ini mengikuti regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Menpan maupun BKN tentang di sana dengan pengelolaan kinerja ASN, di mana Kemdikbud dalam ini tidak mengubah rancangan besar tersebut ya. Jadi kami menyesuaikan konteks pada proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi terutama di bidang pendidikan ya Mbak ya. Jadi kami pada dasarnya mengikuti regulasi yang sudah ada. Kalau dari Pak Samsul ada tambahan? Pengalaman kami di lapangan memang sebenarnya selain cara menggunakan aplikasi ada semacam bukan effort ya, semacam pemikiran atau cara yang harus dilakukan seorang ASN ketika dia menyusun laporan kinerja sesuai dengan Permenpan 6. Di antaranya adalah menentukan semacam bagaimana rencana hasil kerja yang berbasis output. Nah, di situ ada ketentuan bahwa kita harus berbasis output. Nah, di situ kadang menjadikan PNS itu berpikir dulu output saya apa, seperti itu output saya apa. Dan karena setiap itu sifatnya individual, bisa jadi output yang sama itu tertulis dengan bahasa yang berbeda. Misalnya kita ngomong dokumen, satunya ngomongnya doc gitu ya. Kita ngomong data yang terinput, di situ data yang terentry. Sebenarnya kan dua hal yang sama. Lah itu yang dicoba dikontekstualitaskan di PMM. Jadi kalau mau dibuat entry ya entry, kalau mau dibuat input ya input. Itu yang terlihat di PMM seperti itu. Sehingga kalau secara aturan itu it's okay, itu memang sudah sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022, namun dia dikontekstualisasikan agar guru itu atau kepala sekolah itu tahu, oh aku ngerjakan ini, kira-kira kayaknya yang mana nih yang cocok. Nah seperti ini, itu sudah ada di sana. Termasuk pada perilaku berakhlak ya, perilaku berakhlak itu kalau di Permenpan 6 itu sudah ada ketentuan perilaku berakhlak yang harus dimiliki oleh seorang ASN termasuk guru. Nah di situ juga ada namanya ekspektasi khusus tentang berakhlak. Lah itu dikontekstualisasikan yang berkaitan dengan kinerja guru ada di PMM. Jadi sebenarnya ini adalah tentang lebih membumikan apa yang dilakukan di ASN pada umumnya ke
kontekstualitas guru dan kepala sekolah. Itu yang kami lihat seperti itu. Baik, antara fitur ini dan juga e-kinerja BKN ini kan ada interoperabilitas. Sebenarnya apa sih Pak bedanya dengan integrasi itu? Kadang banyak nih teman-teman yang masih asing dengan istilah tersebut. Boleh dijawab Pak Samsul, kemudian Bu Jumiati. Jadi secara sederhana gini, kalau integrasi itu ya semacam pengaliran data gitu. Datanya saja dialirkan. Misalnya di kinerja BKN butuh data kepala sekolah gitu masuk ke kami lah, itu namanya integrasi. Itu tuh nilai masuk ke kami, itu integrasi. Tapi di sini kita ngomong interoperabilitas, berarti kita nggak hanya data tetapi juga proses. Bisnis proses di PMM dan bisnis proses di kinerja itu harus selaras. Jadi tidak boleh memiliki lompatan yang berbeda. Jadi tidak boleh langsung penilaian gitu, nggak boleh. Jadi langkah-langkah yang ada di Permen Pan 6 itu harus diikuti. Secara guidance principle itu harus sama. Tapi secara nanti bagaimana itu disampaikan dalam praktek itu bisa dikontekstualisasikan, karena memang yang di Permen Pan 6 itu mengatur ASN secara keseluruhan, yang di sini mengatur spesifik guru dan kepala sekolah. Jadi itu kita coba gabungkan. Begitu juga dari sisi sistem. Dari sisi sistem mungkin nanti Bu Jumi bisa menambahkan bahwa kita bisa mengirim, saling bertukar data. Jadi PMM butuh data apa bisa dari Ekin butuh data apa bisa dari PMM. Seperti itu, tidaklah harus meminta kepada ASN seperti itu. Baik, boleh Bu Jumiati menjelaskan tentang istilah ini? Iya, baik. Seperti disampaikan Pak Samsul tadi, benar bahwa proses untuk kolaborasi ini tidak hanya menyesuaikan proses bisnis, tetapi juga secara teknologinya, secara sistemnya. Jadi kalau konsepnya ini seperti ada dua entitas berbeda, mereka harus menyatu. Jadi integrasi itu menyatu, memadukan, terpadu. Nah, untuk proses terpadu ini tentunya harus ada penyesuaian. Nah, proses penyesuaian ini baik dari proses bisnis tadi maupun teknologi apa sebetulnya yang dipakai untuk kemudian nanti dimeshkan sehingga bisa ngobrol nih antar dua sistem. Jadi sebetulnya itu interoperabilitas itu bagaimana dua sistem ini bisa ngobrol, bisa berinteraksi. Kemudian tadi disampaikan lagi bahwa adanya proses pertukaran data. Karena data ini kami butuhkan dalam teknologi. Data itu adalah engine, ya, sumber yang memang harus kita maksimalkan sehingga data ini nantinya akan melakukan proses input ke ikinnya BKN dari yang PMM, kemudian sebaliknya juga seperti itu, dari Ekin bisa ke PMM. Tujuannya apa? Supaya data yang ada di sistem itu termuktahirkan, up to date, sehingga ketika nanti dalam proses layanan maupun pengambilan keputusan itu datanya sudah valid. Nah, ini yang kami harapkan, sehingga kedepannya diharapkan melalui interoperabilitas ini seluruh data dan dokumen itu seluruhnya ada di sistem. Nanti semuanya sifatnya nanti otomatisasi. Nah, otomatisasi ini tentunya akan memudahkan dan mempercepat, dan diharapkan ini tentunya kedepannya tentunya dua sistem yang sudah terpadu ini tentunya akan bisa lebih memaksimalkan kinerja kita di pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas kita masing-masing. Mungkin itu. Baik. Ini Pak Saiful, kalau misalnya ya kita telusuri secara historikal, apa sih Pak yang mendasari terbentuknya fitur pengelolaan kinerja di PMM ini? Ya. Sebenarnya begini, tadi di depan sudah sempat kami sampaikan bahwa ide untuk pengelolaan kinerja di PMM ini dimulai dari arahan dari Presiden Jokowi, ya, di mana ada 3 hal arahan tentang reformasi birokrasi, yaitu yang pertama adalah bagaimana reformasi birokrasi itu berdampak langsung, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana reformasi birokrasi itu tidak hanya sekedar tumpukan kertas gitu, Mbak. Dan yang ketiga adalah bagaimana birokrasi itu bisa lincah dan cepat dan agile gitu, ya. Agenda reformasi ini kemudian
UU nomor 20 tahun 2023 menjadi lebih fokus. Di sana ada digitalisasi ASN dan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan. Untuk guru dan kepala sekolah itu transformasi pengelolaan kinerja itu dicirikan menjadi 3. Yang pertama merdeka dari beban administratif, ya, di mana para guru bisa memilih indikator yang relevan. Yang ketiga adalah merdeka untuk unjuk kinerja yang berdampak. Bisa dilihat bahwa di sini ada titik temu antara reformasi birokrasi dengan semangat merdeka belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Oleh karena itu diperlukan keterhubungan antara substansi yang spesifik guru dan kepala sekolah dan ekosistem teknologi pendukung untuk mencapai visi besar merdeka belajar, yaitu sekaligus mendukung reformasi birokrasi tersebut. Untuk mewujudkan ini, ya, Kemdikbud bersama berkolaborasi dengan BKN sesuai dengan amanah pasal 35 Permenpan nomor 6 tahun 2022, di mana di sana dinyatakan bahwa pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja pegawai. Dengan kolaborasi ini barulah pada akhir Desember 2023 kita melakukan rilis bersama, ya, sistem fitur pengelolaan kinerja bersama Kemdikbud dengan BKN, gitu, Mbak. Baik. Oke, setelah kita mendengarkan dari pembentukan fitur pengelolaan kinerja di PMM, kita juga ingin tahu historikal pembentukan e-kinerja SIASN BKN. Bahwa pembentukan e-kin ini didasarkan pada pengelolaan kinerja ASN yang diatur di Permenpan 6 tahun 2022. Dan sebenarnya ada pilar penting di situ yang harus kita ikuti, yaitu kinerja individu itu harus selaras dengan kinerja organisasi. Nah, praktek di lapangan itu memang terkadang tidak terjadi keselarasan antara kinerja individu dan organisasi. Banyak individu itu hanya fokus pada apa yang dia ingin kerjakan, mengumpulkan angka kredit, sementara target-target organisasi tidak tercapai. Nah, itu adalah ruh dari aplikasi e-kinerja. Kita memastikan bahwa kinerja individu itu sesuai dengan apa yang ditargetkan organisasi. Nah, kemudian di sini ada satu hal lain, yaitu guru dan kepala sekolah, kan seperti itu. Dia memiliki ekosistem, memiliki bentuk, bagaimana dia memiliki karakteristik dalam bekerja, dan tentunya bentuk itu juga harus diselaraskan dengan organisasi atau satuan unit sekolah yang dia kerjakan, seperti itu. Nah, bentuk penyelarasannya itu harus sama dengan apa yang dilakukan di e-kinerja, seperti itu. Jadi di e-kinerja itu terdapat salah satu langkah atau yang diamanahkan Permenpan 6, yaitu pembagian matrik, peran, dan hasil, seperti itu. Itu ada di aplikasi. Nah, itu juga nanti akan diakomodasi harusnya diakomodasi di PMM, supaya hal tersebut selaras dengan aplikasi kita. Jadi bedanya apa? Kalau di kinerja ini, karena untuk semua ASN dia ada dialog yang mungkin bermacam-macam yang akan dientrikan. Namun ketika dia di PMM, dialog ini distrukturkan. Dialog ini, risiko menstrukturkan itu adalah harus ada banyak library, harus ada banyak pilihan. Jadi ini ada ada keuntungan dan ada kekurangan. Keuntungannya adalah PNS atau guru atau kepala sekolah itu ketika ada library, dia bisa milih, oh sebenarnya saya mengerjakan ini, mencocokkan apa yang dia lakukan sehari-hari dengan apa yang ada di dalam sistem. Namun kalau di library itu tidak ada, maka
kemungkinan dia jadi bingung, aku ngerjakan ini di mana ya, kan seperti itu. Nah, hal itu yang yang perlu kita perkaya. Jadi ke depan harus kita lebih kaya lagi, kira-kira hal-hal yang terkait dengan kontekstualitas guru dan kepala sekolah ini yang selaras dengan ruh keselarasan kinerja individu dengan organisasi itu lebih banyak seperti itu, sehingga walaupun itu bentuknya semacam di dalam sebuah menu atau platform apapun, itu memang sudah ada gitu loh, ada menunya. Kayak kita mau membeli sesuatu di toko online itu sudah jelas, oh mau beli ini ada semua menu ada, oh saya mau mengerjakan ini, hal ini ada. Lah itu makna merdeka itu sebenarnya seperti itu, merdeka memilih mana. Tapi tentunya merdeka itu bukan merdeka bebas terus guru memilih pekerjaannya, bukan pekerjaannya guru gitu ya. Guru menjadi bidan gitu ya nggak cocok gitu loh. Merdeka itu maksudnya diberikan banyak pilihan sehingga guru tahu dengan kondisi di lapangan itu saya harus memilih pekerjaan yang mana. Nah proses yang dituangkan itu harus selaras dengan kinerja organisasi dan kinerja individu yang diamanahkan Permenpan 6. Jadi ini kita menggabungkan dua entities ya, dua amanah. Yang pertama organisasi harus diikuti oleh ASN, dalam hal ini guru. Yang kedua, ASN dalam mengikutinya juga harus sesuai dengan tupoksinya dia, sesuai dengan apa yang menjadi fungsinya dia. Jadi jangan sampai dia bekerja keras nih tapi tidak sesuai fungsinya. Nah, ini kan jadi aneh nantinya. Jadi bukan dia tidak bekerja, tapi dia bekerja keras, tapi ternyata target organisasi nggak tercapai. Lah itu semacam yang harus kita Tadi Bu Jumi membilangkan mengintegrasikan ya, menyatukan dua hal seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, tadi juga sudah disebutkan bahwasanya aplikasi e-kinerja SI-ASN BKN ini sudah digunakan lebih dari 500 instansi hampir di seluruh Indonesia. Nah, Ibu Jumiati, bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai kesiapan infrastruktur kita? Ya, baik, memang salah satu yang menjadi hal untuk kelancaran pemanfaatan teknologi di dalam melakukan re-engineering proses bisnis adalah infrastruktur. Ini juga sesuai dengan apa yang ada di domain SPBE. Jadi BKN saat ini sedang menyiapkan, bukan menyiapkan, sebetulnya sudah ada ya, sudah ada dan memaksimalkan lagi infrastrukturnya, sehingga di tahun ini sendiri BKN akan benar-benar melakukan proses-proses kaitan seperti permajaan perangkat, kemudian peningkatan jaringan dan juga tentunya kapasitas. Nah, ini mengingat memang dari proses digitalisasi yang dilaksanakan dari mulai beberapa tahun lalu, memang sekarang loadnya besar, tinggi, sehingga mungkin kemarin teman-teman juga merasakan ya. Nah, ini sebetulnya karena apa? Karena ketika proses berjalan ini infrastruktur itu kan menerima ya. Ketika di satu waktu menerima sangat besar seperti di tanggal-tanggal deadline, nah teman-teman pasti merasakan kendala. Nah, ibaratnya jalan tol pada saat weekend ya pasti penuh gitu kan, sesak itu macet gitu. Tetapi kalau hari biasa, hari kerja mungkin loadnya sedikit. Nah, ini yang mungkin dirasakan teman-teman kemarin pada saat melakukan proses pemanfaatan sistem, itu ada kendala. Dan memang karena tadi ya mekanismenya memang kita harus bisa menyesuaikan. Infrastruktur sudah disiapkan, infrastruktur juga akan ditingkatkan lagi performanya, kapasitas dan juga kinerjanya. Namun di sisi lain juga teman-teman juga harus bisa melakukan strategi nih ya. Ketika infrastrukturnya memang sudah disiapkan, maka kita juga berstrategi bagaimana supaya ketika memanfaatkan sistem dan infrastrukturnya ini kita bisa memaksimal. Salah satunya adalah tidak melakukan pada saat detik-detik terakhir deadline, karena pasti ketika pikirannya sama itu kan jadi load gitu. Nah, ini yang kemarin mungkin ada beberapa keluhan ya, yang memang juga sempat saya baca juga di media online. Namun demikian BKN akan selalu berupaya untuk bisa meningkatkan infrastruktur kesiapannya, sekaligus juga bagaimana nanti mekanismenya supaya lebih efektif agar tentunya memberikan kemudahan, kenyamanan bagi semua pihak. Nah, ini
Sobat BKN, ini jangan khawatir lagi ya, karena sudah dapat jawaban dari Ibu Direktur bahwa BKN senantiasa akan meningkatkan infrastruktur demi kelancaran dalam pengelolaan kinerja ASN. Baik, khususnya untuk yang guru dan kepala sekolah nih Pak Saiful, tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, boleh dijelaskan nggak Pak? Apa sih manfaat ya yang didapatkan apabila guru dan kepala sekolah ini mengisi kinerjanya melalui aplikasi PMM? Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh guru ketika mengisi di PMM. Manfaat paling nyata adalah di PMM itu secara nyata membantu teman-teman guru dan kepala sekolah untuk berinteraksi langsung ke dalam sistem, karena di sana sudah disediakan semua pilihan-pilihan indikator tanpa harus mengarang atau gimana, karena di sana ada pilihan yang sudah disediakan, yang sudah dikontekstualisasi dengan tugas-tugas guru yang ada. Kemudahan ini bisa kami lihat dalam 20 hari setelah dirilis per Januari sampai sekarang, dari 1,7 juta hampir 95% sudah pada mengintip. Jadi dengan jangka waktu yang pendek ini tingkat entriannya bagus. Itu menandakan bahwa itu sangat mudah bagi guru. Jadi dalam 15 menit mereka sudah bisa menyelesaikan proses drafting, kemudian tinggal mereka menunggu approval dari kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi pengelolaan di PMM ini sudah adaptif mengikuti alur pembelajaran di sekolah. Fitur ini bukan saja digunakan hanya untuk menyelesaikan administratif saja, misalnya mengisi data, mengisi nilai, selesai. Namun ini kedepannya fitur ini setelah masa perencanaan selesai juga akan membersamai guru dalam masa proses pelaksanaan. Jadi di sana saat pelaksanaan guru-guru dibawa fokus ke peningkatan kinerjanya untuk bisa berdampak langsung di pembelajaran. Kemudian tahap ketiganya di penilaian juga para kepala sekolah nanti juga mudah bisa menyesuaikan dengan isian yang sudah fitur-fitur yang ada di PMM. Kemudian tampilan PMM juga sudah diadaptasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita rencanakan. Fitur ini juga bisa mewadahi seluruh proses yang dibutuhkan oleh guru dan kepala sekolah. Misalnya saat observasi, pejabat penilai juga sudah ada di sana, bisa mencatatkan rubriknya seperti apa, mereka bisa melihat sistem penilaiannya seperti apa, gitu Mbak. Kemudian mungkin di sini ketika kepala sekolah nanti melakukan observasi juga itu tadi kepala sekolah diberikan rubrik yang sudah ada guidance-nya di sistem yang memudahkan mereka untuk memberikan penilaian, memberikan masukan kepada guru. Baik Pak, tapi teman-teman ini ada yang masih bingung. Jadi untuk pengisiannya apakah harus dua kali atau hanya mengisi di PMM saja? Ya, ini yang perlu kita luruskan bersama. Mungkin dari Pak Samsul bisa bisa menyampaikan dulu. Monggo Pak Samsul. Oke, baik. Selaras dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful terkait dengan bagaimana proses di PMM itu berjalan, mulai dari tadi menyusun SKP-nya ya, perencanaan, terus kemudian bagaimana itu dilaksanakan di kelas, dilakukan penilaian. Sebenarnya itu semua sama ya dengan apa yang dilakukan di kinerja. Jadi mungkin bahasanya saja yang perlu kita
pahami. Jadi kalau di situ tadi disampaikan ada namanya rubrik di kelas gitu ya. Lah kalau di Ekin itu namanya rencana aksi kan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh guru dan langsung diobservasi oleh kepala sekolah di lokasi itu kan nanti menggunakan aplikasi itu kan ada data nanti. Ada data apa yang dilakukan, ada data apa yang dinilai oleh kepala sekolah, dan data itu bisa disending ya, dikirim ke e-kinerja, sehingga nanti e-kinerja itu nggak kosong gitu ya, tetap seperti apa adanya, hanya saja ini langsung ada tools tambahan yang turun ke lapangan gitulah istilahnya, yang kemudian menjadikan platform input ke dalam e-kinerja. Kira-kira seperti itu. Jadi cukup sekali saja di PMM, kami harusnya di kinerja sudah nerima, dan nanti kami memang itu yang tujuan kami di situ seperti itu. Iya. Pak Saiful, tapi bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai isu yang beredar ya, dan telah disinggung di awal bahwasanya guru dan kepala sekolah ini merasa terbebani Pak? Gitu. Ya, seperti yang disampaikan Pak Samsul tadi, bahwa guru dan kepala sekolah cukup mengentri di platform Merdeka Mengajar. Nanti data yang sudah disimpan di PMM akan dialirkan ke sistem e-kinerja. Jadi Bapak Ibu guru, kepala sekolah cukup mengisi 1 kali. Nanti datanya akan dialirkan ke e-kinerja. Baik, sudah jelas ya Pak. Dijelaskan tentang kerisauan para guru dan kepala sekolah tentang pengisian pengelolaan kinerjanya. Baik, kita beralih ke Ibu Jumiati. Seperti yang kita ketahui Bu, bahwa BKN ini sedang berupaya mengoptimalkan menuju SPBE ya Bu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Nah Bu, apakah pengisian kinerja guru dan kepala sekolah di PPM nanti ini juga akan berpengaruh terhadap pembaharuan data-data kepegawaian di ASN? Ya, pastinya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful maupun Pak Samsul, jelas bahwa ketika terintegrasi maka data yang ada di sistem PMM ini tentunya akan mengalir ke ekinnya BKN. Nah, dengan adanya pengaliran data ini tentunya akan membantu juga dalam rangka pengelolaan ASN secara nasional. Karena bagaimanapun BKN sebagai wali data ASN tentunya harus memiliki data yang komprehensif dan juga tentunya menyeluruh dari beberapa kegiatan ataupun juga jabatan-jabatan yang ada di aparatur negara. Nah, ini nantinya ketika data ini lengkap, muktahid, ketika dilakukan proses analisis untuk kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan tentunya akan lebih akurat. Nah, ini menurut kami sangat-sangat membantu sekali adanya proses integrasi, interoperabilitas, dan tentunya kesiapan dari data yang ada di BKN menjadi lebih baik lagi. Jadi apakah nanti guru dan kepala sekolah ini juga bisa lebih mudah mendapatkan layanan kepegawaian dari BKN Bu? Ya, betul sekali. Jadi ketika data ini masuk ke dalam sistem, ketika nanti akan memperoleh layanan kepegawaian, dibutuhkan tentunya persyaratan persyaratan untuk bisa memenuhi layanan tersebut, maka dokumen yang ada di sistem ini yang nanti dimanfaatkan gitu. Jadi tidak perlu tadi ya proses input atau manual lagi gitu, apalagi sekarang mungkin mekanismenya dengan adanya proses digitalisasi menggunakan tanda tangan elektronik, sudah kita tidak ada lagi yang namanya fisik gitu. Dan ini tentunya akan memudahkan dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian. Sobat BKN, tadi sudah dijelaskan secara komprehensif mengenai pengelolaan kinerja, baik itu pengisiannya, kemudian juga secara infrastruktur dan lain-lainnya. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama, 3 narasumber kita hari ini telah menjelaskan bahwasanya Kemendikbudristek melalui Dijen GTK berkomitmen untuk memperjuangkan dan mendukung profesi guru dan kepala sekolah menuju yang lebih profesional, bermartabat dan membanggakan demi terciptanya layanan pembelajaran yang berkualitas.
Nah, sejalan dengan hal tersebut, BKN juga turut mendukung transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui kolaborasi antara PMM Kemendikbudristek dan juga e-kinerja SIASN BKN. Demikian BKN Talks edisi Januari 2024. Terima kasih Sobat BKN telah menyaksikan dan sampai jumpa di BKN Talks selanjutnya. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah hadir di sini.